Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kaisar Agustus yang menjadi penguasa Romawi memerintahkan supaya dilakukan sensus atas seluruh wilayah yang berada di dalam kekuasaan Romawi. Sekitar 60 tahun sebelumnya, Israel telah ditaklukkan oleh Romawi dan menjadi bagian dari wilayah kekaisaran Romawi, harus mengikuti hukum dan ketetapan Kaisar Romawi. Sensus dilakukan dengan mewajibkan setiap orang kembali ke daerah asalnya untuk didaftarkan di tempat tersebut. Dengan cara mendaftar di daerah asalnya, akan diketahui dengan jelas asal-usul keluarga seseorang beserta dengan jumlahnya. Dengan cara ini, Romawi memiliki data penting tentang warga kerajaannya. Alasan Kaisar Agustus melakukan sensus untuk mengetahui jumlah penduduk di wilayah yang menjadi kekuasaannya, yang akan memberikan kebanggaan kepada dirinya, karena mengetahui betapa berkuasa dan besarnya dia dan kerajaannya. Cara dalam melakukan sensus yang mewajibkan setiap orang kembali ke daerah asalnya mengharuskan Yusuf dan Maria kembali ke tempat di mana Tuhan yang menjadi manusia harus dilahirkan, Betlehem. Rancangan Kaisar Agustus dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Manusia merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Manusia mereka-reka kebesaran bagi dirinya sendiri, Tuhan memakainya untuk menggenapi rencananya bagi umat manusia. Tuhan Sang Pemelihara mengatur segala sesuatu untuk menggenapi firman-Nya. Ia memanfaatkan rancangan-rancangan yang manusia gunakan untuk memenuhi keinginan mereka sendiri untuk melayani rencana Tuhan, jauh di luar maksud manusia. Kaisar Romawi Agustus menjadi alat untuk mewujudkan rencana Tuhan, mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosanya, yang akan datang ke bumi di kota kecil Betlehem. Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret harus kembali ke Betlehem untuk melakukan sensus. Sebagai keturunan Daud, Yusuf dan Maria harus kembali ke daerah asal Daud. Maria yang sedang hamil besar harus melakukan perjalanan dari Nazaret menuju Betlehem. Nazaret berada di provinsi Galilea yang ada di sisi utara Israel. Betlehem berada di provinsi Yudea yang ada di sisi selatan. Jarak antara Nazaret dan Betlehem sekitar 130 km. Jika melakukan perjalanan 8 jam sehari dengan naik keledai dengan kecepatan sekitar 4 km per jam, Yusuf dan Maria baru akan sampai di Betlehem sekitar 4 atau 5 hari kemudian. Tetapi mengingat Maria sedang hamil besar, bisa jadi perjalanan akan menjadi lebih lambat dan memerlukan waktu lebih lama. Ketika telah berada di Betlehem, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan penginapan karena orang dari berbagai daerah lain datang ke Betlehem untuk melakukan sensus. Yusuf dan Maria tidak mendapatkan penginapan, padahal telah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak mendapatkan penginapan dan yang tersedia hanya tempat mengumpulkan ternak, Yusuf dan Maria lalu mempergunakan tempat itu untuk menginap. Maria lalu melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Allah yang Maha Kuasa itu datang dalam wujud bayi yang lemah dan dibungkus lampin. Lampin adalah kain kasar yang sudah koyak di sana-sini. Dibungkus dengan kain yang sudah koyak di sana-sini karena pada waktu itu tidak tersedia kain halus utuh yang layak bagi bayi itu.
Allah yang menciptakan alam semesta itu datang dalam wujud bayi yang lemah dan diletakkan di palungan. Palungan adalah tempat meletakkan makanan ternak. Bayi itu diletakkan di dalam palungan karena pada waktu itu tidak tersedia tempat tidur yang layak bagi bayi itu. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang datang dalam wujud manusia itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sejak awal kedatangannya ke bumi, Sang Raja memilih untuk menjadi sama dengan manusia, bahkan manusia yang dianggap terendah oleh manusia lainnya. Sejak awal kedatangannya, Sang Raja yang kerajaannya tidak berkesudahan itu memilih untuk mengambil rupa seorang hamba, bukan seorang pangeran kaya. Allah datang ke bumi dalam wujud seorang manusia yang dianggap rendah oleh manusia lainnya karena ingin menyampaikan pesan bahwa Dia mengerti dengan segala kelemahan manusia. Dia bisa merasakan segala kelemahan manusia. Karena itu, sebagai orang-orang yang menjadi alasan kedatangan Allah dalam wujud manusia dan tinggal di tengah manusia lainnya, sudah sepatutnya membangun pola pikir seperti Yesus Kristus yang menempatkan dirinya sebagai hamba bagi orang lain. Sebagai orang-orang yang menjadi alasan kedatangan Allah dalam wujud manusia dan tinggal di tengah manusia lainnya, sudah sepatutnya membangun perasaan seperti Yesus Kristus yang menempatkan dirinya sebagai manusia biasa yang mengerti kelemahan manusia biasa lainnya.